Ya Allah, tolong bangkitkan sejenak. Sejenak saja, sedetik saja saya kepengen ke dunia. Aula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang ketika di alam barzakh itu kata Allah, dia berangan-angan. Laula akhartani, ya Allah, kalau engkau akhirkan saja sejenak saja saya bisa hidup di dunia. Sedetik saja kata Allah. Ma'as-saddaqa wa akun minas salihin. Aku ingin bersedekah ya Allah. Aku ingin menjadi orang yang saleh ya Allah. Kenapa? Karena di alam barzakh itu tidak akan selamat jika dia tidak bawa amal saleh. Laula akhartani ila ajalin qarib. Dulu yang kita tidur di tempat yang mewah. Dulu kita tidur di tempat yang indah, ada masanya kita akan meninggalkan itu. Makanya dikatakan dalam surah Sajadah itu apa? Qul tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan ya Muhammad, qul tawaffakum malakul maut. Suatu masa dia akan didatangkan oleh malakul maut. Malakul maut yang dia akan mengantarkan dia kepada Tuhannya, dia kelak dia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan sejenak, apa yang kita bawa saat ini? Saat ini apa yang kita bawa? Bahkan maaf pakaian dalam pun akan kita tinggalkan. Di saat itu orang yang ketika di dunianya ini belum ditanya malaikat. Saat orang yang sedang sakaratul, sedang di dalam alam barzakh, hari pertama, saat dia sudah diantarkan oleh keluarganya masuk ke liang lahat, disitulah dia mulai sadar. Oh, dia lihat ke kiri ke kanan. Oh, ternyata tanah. Oh, ternyata gelap. Dan dia bertanya-tanya. Bahkan dikatakan mereka akan menjerit ketakutan, kegelapan, ketakutan demi ketakutan, dia akan menjerit-jerit itu. Maka di saat itu datanglah berbondong-bondong amal. Datang amalnya, kemudian ditanya, hei semayit, aku adalah amal soleh kau dulu. Aku dulu sedekah yang pernah kau berikan kepada orang-orang. Aku dulu adalah salat berjamaah. Aku adalah amal-amal soleh. Saat itu setiap orang yang beruntung, maka banyaklah yang akan menemani dia, sehingga si mayit itu tidak akan takut ketika datang malaikat. Dia menganggap bahwa yang datang malaikat itu adalah hamba Allah, karena sudah ada temannya, amal solehnya. Dia kalau dia punya atau Quran, dia ada teman pada Quran, itulah yang akan menemani kita. Kemudian kalau orang maaf ketika di dunianya penuh kelalaian, ini mengingat saya juga. Maaf ketika orang yang sedang di alam kubur itu, di situ ketika hidup di dunianya penuh kelalaian dan tidak menyesali perbuatan itu, maka yang akan menemani adalah amal keburukan dia. Salat yang pernah aku tinggalkan dulu. Ingat, bahaya orang yang meninggalkan salat. Dikatakan oleh Nabi, man taraka salatan, barang siapa yang meninggalkan satu salat, maka satu nama dia dicantum depan pintu neraka. Fulan bin fulan, mau tidak mau akan masuk ke dalam neraka ini. Fulan bin fulan, mau tidak mau akan masuk ke dalam neraka ini. Satu waktu yang pernah kita tinggalkan, satu waktu yang pernah kita lalaikan, maka nama kita tercantum di depan pintu neraka Allah. Kalau tidak ada menyesali perbuatan itu,
Saat inilah kita menyesali dulu setelah kita akan salat. Ya Allah, kemahaman menangis kepada Allah. Ya Allah, maaf ya Allah, istighfar, mohon ampun kepada kita agar supaya nama kita dihapus dengan pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah tempat di mana penantian yang sangat lama. Ya. Kita di dunia cuma boleh dikatakan ada yang 80 tahun. Bonus itu 80 tahun. Tapi kalau di alam barzakh itu sampai dunia ini sudah hancur babak belur. Dunia ini sudah hancur. Nah, barulah kita masuk kepada yang dinamakan hari kiamat. Setelah hari kiamat baru masuk kepada yaumul ba'ats, hari di mana kita akan dibangkitkan. Orang yang ketika dibangkitkan di akhirat kelak sesuai dengan amal kebaikannya. Kalau dia ahli iman, maka dibangkitkan dengan penuh cahaya. Kalau dia ahli ghafil, ahli celaka, orang lalai, maka dia akan dibangkitkan saat itu dengan wajah yang babak belur, sudah disiksa oleh malaikat saat itu. Saat itu kita akan dibangkitkan. Yang pertama kali yang dibangkitkan saat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul qiyamah, apa arti kiamat itu? Terakhir, puncak di mana semua akan binasa. Bahkan malaikat akan diwafatkan saat itu. Malaikat Israfil yang mencabut nyawa kita itu akan wafat pada saat itu. Semua akan wafat, yang kekal adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya Allah yang akan kekal. Kemudian di saat yaumul ba'ats kita dibangkitkan, yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi dibangkitkan, maka yang dibangkit pula adalah malaikat Jibril di saat itu. Malaikat Mikail dan malaikat Israfil dibangkitkan, dan di saat itu Allah mengutus, memberikan satu kendaraan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari umatnya saat itu. Semuanya akan dibangkitkan, maka akan digiring kepada mahsyar saat itu. Digiring dan sesuai nabinya. Jika kita nama Nabi Muhammad, maka kita akan berada di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana kita mendapatkan perhatian ini? Sedangkan kita di dunia untuk melantunkan selawat kepada Nabi. Ya, bagaimana kita ingin bisa mendapatkan syafaatnya Nabi? Tetangga kita tidak pernah kita perhatikan. Bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, sedangkan kita membiarkan umatnya Nabi yang kelaparan, membiarkan tidak mempedulikan orang-orang yang menjadi umatnya. Kalau kita ahli ini, maka ajarilah umatnya Nabi yang tidak ahli ini. Kalau kita menjadi orang yang berlebihan, maka berilah hal itu. Niatkannya Allah, dia adalah umatnya Nabi. Ya Allah, jadikan amal yang diberikan itu bisa mendatangkan kebaikan Nabi di akhirat ini. Ini adalah hati kita sedikit. Kita kembali ke Nabi sebentar lagi. Pada mahsyar kita akan dikumpulkan saat itu, lalu dikatakan di saat itu dalam hadis bahwa di saat itu Allah murka kepada hamba. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada pada mahsyar itu. Dikatakan di saat itu orang-orang kafir, dia mengatakan, Ya Allah, tolong percepatkan aku ke dalam neraka. Tolong percepatkan aku langsung saja masuk ke dalam neraka. Tidak kuat di padang mahsyar ini. Ada yang mengatakan padang mahsyar itu adalah selama 50.000 tahun kita di saat itu. 50.000 tahun kita berada di padang mahsyar dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan matahari. Kita tidak dikatakan dalam hadis itu
matahari itu berjarak antara kepala kita sebanyak mil, 1 mil. 1 mil itu 1 jengkal. Disitulah saat itu orang-orang kafir mengatakan, ya Allah, tolong percepatkan aku untuk masuk ke dalam neraka. Ya kuat itu pada mahsyar. Tapi ada orang yang di padang mahsyar itu dipayungkan oleh Allah. Ada orang yang di padang mahsyar itu keringatnya melebihi daripada tubuhnya sesuai kadar dan amal kita di dunia. Nah, setelah kita melewati 50.000 tahun di padang mahsyar, maka di saat itu mulailah mencurah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Nabi itu ada di padang mahsyar nanti. Syafaatnya Nabi itu terbagi menjadi 2. Syafa'atul 'am dan syafa'atul khas. Apa itu syafa'atul 'am? Yaitu pertolongan secara umum. Syafa'atul 'am itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya, kemudian Nabi datang kepada Allah saat itu, orang-orang pada mencari pertolongan di saat itu. Ada yang datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, kau bapak kami, tolong kami, wahai Adam. Bagaimana aku ingin menolong kau, sedangkan anak aku saja belum bisa aku tolong. Coba kau datang kepada Nabi Isa, barangkali dia bisa menyelamatkan kau. Datang kepada Nabi Isa, wahai Isa, tolong kami, wahai Isa. Kau adalah kekasihnya Allah. Kau adalah orang yang sangat dicintai Allah. Tolong wahai Isa. Isa mengatakan, jangankan menolong kau, umatku saja saat itu mengakui bahwa aku ini Tuhan. Lalu kata Allah, limanil kulli yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Hei, mana yang dikatakan di dunia, kata Allah, ya limanil mulkul yawm. Mana yang di dunia ketika itu dia memiliki perkasa, mana di dunia saat itu dia merasakan di dalam hatinya itu, saya lebih baik, Fir'aun. Kata Allah, mana kekuasaannya? Ini menjadi mulkul yawm, hari ini adalah kekuasaanku, kata Allah. Di saat itulah barulah orang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, wahai umatku, ya ummati, isfa' lakum, aku berikan syafaat, kau datang kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul 'amnya adalah Nabi datang kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu Nabi langsung tunduk dan sujud di hadapan Allah. Lama Nabi sujud memohon kepada Allah agar ketika itu Allah turunkan pertolongan kepada umat Islam. Yang paling sibuk itu Nabi kita Muhammad. Pada mahsyar itu yang paling sibuk Nabi Muhammad. Saat itu Nabi sujud mengatakan, ya Rabb, selamatkan umatku ya Allah di padang mahsyar. Banyak di antara mereka yang tidak kuat. Banyak di antara mereka merintih, ya Allah, syafaatkan mereka ya Allah. Lalu kata Allah, wahai Muhammad, irfa' rasa, angkat kepalamu ya Muhammad. Kata Allah. Dan ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, apa yang kau ingin? Ya Allah, tolong salim ummati fil mahsyar. Tidak ada satu nabi pun yang akan bisa menghadap Allah kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada satu pun yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu titik ini, bagaimana kita memiliki hati ini, memiliki hati Umatnya Nabi itu pernah ditangisi oleh Nabi. Setiap malam Nabi itu menangisi Nabi. Setiap malam Nabi itu berkisah. Itu umatnya. Sedangkan kita sebagai umatnya, Al-Quran tidak pernah itu. Bahkan boleh dikatakan banyak di antara kita yang tidak
tidak keluar dari jalur yang disallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi. Semoga kelak kita akan bisa tercucur sedikit daripada rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu ketika kita di dunia, tolonglah agama Allah itu, tolonglah umat Nabi supaya kelak engkau bangga-banggakan Nabi. Setelah itu Nabi memberikan syafaat secara umum, barulah Nabi akan memberikan syafaat kepada khasatan orang yang khusus. Siapa orang yang khusus? Inna awlan nas biyawmil qiyamati aktsaruhum al-salah. Yang pertama kali akan mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang dekat dengan Nabi. Siapa orang yang dekat dengan Nabi? Inna awlan nas biyawmil qiyamati aktsaruhum al-salah. Yaitu orang yang ketika di dunia memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang pertama kali akan mendapatkan syafaat khas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, setelah kita melewati yaumul mahsyar, masuklah kita yaumul hisab. Sudah selesai kita di yaumul mahsyar, masuk kita ke perjalanan selanjutnya, yaitu yaumul hisab, yaitu di mana hari perhitungan amal. Sedikit saja di sini Allah akan menjadikan seadil-adilnya. Jangankan itu, hewan pun akan diadilkan oleh Allah. Kambing pernah bunuh kambing, kambing yang dibunuh pun akan diadili oleh Allah Subhanahu. Disinilah letak orang mencari amal itu di yaumul hisab.